Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 10. We will present about conventional and conversational implicators. So we will talk about implicature. Implicature. What is the definition of implicature? The terms of implicature account for what a speaker can imply, such as or mean as distinct for what the speaker literally say, according to Grace, 1975. It is something the speaker suggests or implies with an utterance, even though it is not literally expressed. It is inferred assumption which cannot be directly derived from overt linguistic form by completion or enrichment. In pragmatics, conversational implicature is in a direct, indirect, or implicit speech act. What is meant by a speaker's utterance that is not part of what is explicitly said. The term is also known simply as implicature. It is the antonym or opposite of explicator, which is an explicitly communicated assumption. According to Yule, 1996, states that implicature is an additional conveyed meaning. It means that the utterances is more than just the word means. Conversational implicator is an inference and additional message, which the listener is able to see the real meaning from what is said by applying to the rules governing successful conversation interaction. So, apa sih itu implicator? Implikator, istilah-istilah implikator menjelaskan apa yang disiratkan, disarankan, atau dimaksudkan oleh penutur sebagai sesuatu yang berbeda untuk jadi apa yang dikatakan sama artinya itu agak berbeda. Ini adalah sesuatu yang disarankan atau disiratkan oleh pembicara dengan sebuah ucapan meskipun tidak diungkapkan secara harfiah itu. Nah, itu adalah asumsi yang disimpulkan yang tidak dapat secara langsung diturunkan dari linguistik terbuka dari penyelesaian atau pengayaan. Dalam praktik, implikator percakapan adalah tindak tutur tidak langsung atau implisit. Apa yang dimaksud dengan ujaran pembicara yang bukan merupakan bagian dari apa yang dikatakan secara eksplisit. Istilah ini juga dikenal dengan sederhana sebagai implikator. Itu adalah antonim dari eksplikator yang merupakan asumsi yang dikomunikasikan secara eksplisit. Yule menyatakan bahwa implikator adalah makna tambahan yang disampaikan. Artinya, tuturan lebih dari sekedar arti kata. Implikator percakapan adalah inferensi, pesan tambahan di mana pendengar dapat memikirkan arti sebenarnya dari apa yang dikatakan dengan mengacu pada aturan yang mengatur interaksi percakapan yang sukses. Implikator sendiri itu ada dua, yaitu konvensional dan non-konvensional. Non-konvensional itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu conversational and non-conversational. Conversational dibagi menjadi dua, generalized conversational implicator and particularized conversational. So, kita akan membahas yang konvensional terlebih dahulu. What is definition of conventional implicators? Conventional implicators are not based on the cooperative principle of the maxims. They don't have to occur in conversation and they don't depend on special context for their interpretation. Conversational implicators are associated with specific words and result in additional conveyed meanings when those words are used. Jadi definisi dari implikator konvensional implikator adalah implikator konvensional bukan berdasarkan asas kooperasi atau maksim, dan juga tidak harus bergantung tidak terjadi di percakapan, dan mereka juga tidak tergantung khusus konteks untuk interpretasi mereka. Implikator konvensional dikaitkan dengan kata-kata tertentu dan menghasilkan makna tambahan yang tersampaikan ketika kata-kata itu digunakan.
mungkin akan lebih paham akan kalau kita memakai dengan contoh. Okay, a conventional implicator is an implicator that is part of a lexical items or expressions agreed meaning rather than derived from principles of language use and not part of the conditions for the truth of the item or expression. For example, Chu is poor but happy. This sentence implies poverty. Chu is poor. This sentence implies poverty and happiness are not compatible, but in spite of this, Chu is still happy. The word of but create implicator of sense of contrast. Implikator konvensional adalah implikator yang bagian dari item leksikal atau ekspresi makna yang disepakati, bukan berasal dari prinsip-prinsip penggunaan bahasa, dan bukan bagian dari kondisi kebenaran item atau ekspresi. Jadi contohnya tadi, Ju miskin tapi bahagia. Kalimat ini tuh menyiratkan kemiskinan dan kebahagiaan itu tidak kompatibel. Tetapi meskipun demikian, Ju tetap bahagia. Jadi itu sebenarnya tidak semua orang itu kalau miskin itu bahagia, tapi juga tidak semuanya orang yang miskin itu tidak bahagia. Nah, apapun itu, entah bahagia atau tidak, Ju dalam ujaran di sini, walaupun dia miskin, tetapi dia bahagia. Ju miskin, tapi bahagia. Itu merupakan contoh dari konvensional implicator dengan menggunakan penghubung but. For example, again, conventional implicators are associated with specific words and result in additional conveyed meanings when those words are used. First, she put on her clothes and left the house. After she had, this is implicator, that meaning of implicator is after she had put on clothes, she left the house. So she put on her clothes is P, and left the house is Q. Q terjadi setelah P. Jadi setelah dia dia meletakkan pakaiannya dan kemudian meninggalkan rumah. Jadi meninggalkan rumahnya itu terjadi setelah dia meletakkan bajunya. Yang kedua, she was happy and ready to work. This implicator is she was both happy and ready to work. And P plus Q. Again, Khalid isn't here yet. The present situation, Khalid is not here. The conventional implicator of yet implies that the present situation is expected to be different or perhaps the opposite at a later time. This is have an implicator that Khalid will be here at a later time in a different situation. Jadi Khalid tidak di sini, Khalid belum ada di sini saat ini. Situasi saat ini tuh Khalid tidak ada di sini. Implikator konvensional dari yet atau belum itu menyiratkan bahwa saat ini situasi yang diharapkan itu berbeda atau mungkin sebaliknya di lain waktu. Mungkin saat ini belum datang, tapi nanti Khalid itu siapa tahu dia datang gitu. But Khalid is not here yet. Saat ini di suatu situasi saat ini. Jadi itu implikatornya tuh kayak kalau saat ini tuh Khalid tuh belum ada. Tapi siapa tahu nanti pas di waktu yang akan datang itu berbeda situasinya, Khalid sudah ada di sini. Seperti itu. And then, conventional implicator word and have additional meaning or addition. For example, she was happy and ready to work. Second, the word but have additional meaning, contrast. For example, Mary suggests black, but I choose white. Third,
word therefore have additional meaning result. For example, all is rich, therefore he is happy. And then the last word even or yet has an additional meaning contrary to expectation. For example, even John come to the party, Ali has not arrived yet. Jadi kata dan itu memiliki tambahan arti yaitu dan itu merupakan tambahan gitu loh. Dia senang dan siap bekerja. Tuh, jadi sudah senang dan siap bekerja. Yang kedua adalah kata but atau tetapi itu memiliki arti kontras, membandingkan. Jadi kalau tadi itu dia menyarankan warna hitam, tetapi saya memilih putih. Kan sangat kontras. Yang disarankan itu warna hitam, tetapi yang dipilih itu putih. And then therefore, karena itu seperti akibat atau hasil. Contoh, semua kaya, oleh karena itu dia bahagia. And then the last is bahkan atau belum. Itu memiliki makna arti yang berbeda dengan ekspektasi. Contoh, bahkan John datang ke pesta, Ali belum datang. Jadi kayak ekspektasinya itu berbeda dengan realitanya. Bahkan John datang ke pesta, tapi Ali belum datang. Jadi pengharapannya itu John dan Ali saat ini sudah ada di pesta. Tetapi John-nya sudah hadir, Ali-nya belum. Mungkin itu dari saya. Pembahasan materi selanjutnya adalah conversational implicator yang akan dijelaskan oleh Mbak Sinta. Kepada Mbak Sinta dipersilahkan. Okay, thanks Mbak Viviana. Now about conversational implicators. People usually try to convey the meaning of what it says straight to the point, or sometimes they use implied meaning to deliver their truth. They intend to say something more specific with adding up other meaning in their utterances. The implicit meaning of the utterances is called as conversational implicators. You'll state that it is important to note that it is speaker who communicate meaning via implicators, and it is listener who recognize those communicated meaning via inference. Conversational that is independent on the assumption that the speaker is following certain rational principle of conversational exchange. According to Brown, Levinson, 1987, and Yule, conversational implicators is derived from a general principle of conversational plus a number of maxims which speaker normally obeys. Conversational implicators deal with Grecian maxims. It follows Gray's cooperative principle. Make your contribution such as is required at the stage at which it occurs by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged. Orang biasanya mencoba untuk menyampaikan makna dari apa yang dikatakan langsung ke intinya, atau kadang-kadang mereka menggunakan makna tersirat untuk menyampaikan pikiran mereka. Mereka bermaksud mengatakan sesuatu yang lebih spesifik dengan menambahkan makna lain dalam ucapan mereka. Makna tersirat dari ujaran tersebut disebut sebagai implikatur percakapan. Menurut Yule, bahwa penting untuk dicatat bahwa penuturlah yang mengkomunikasikan makna melalui implikatur dan pendengarlah yang mengenali makna yang dikomunikasikan melalui inferensi. Percakapan yang independen dengan asumsi bahwa pembicara mengikuti prinsip-prinsip rasional tertentu dari pertukaran percakapan. Menurut Brown, Levinson, dan Yule, implikatur percakapan berasal dari prinsip umum percakapan ditambah sejumlah maksim yang biasanya dipatuhi oleh penutur. Implikatur percakapan berhubungan dengan maksim Grecian. Implikatur ini mengikuti prinsip kerjasama Gris.
Berikan kontribusi Anda seperti yang diperlukan pada tahap di mana hal itu terjadi dengan tujuan atau arah yang diterima dari pertukaran pembicaraan di mana Anda terlibat. Hal itu menurut dari Gries. According to Gries, there are 4 maxims. First, quality. In the maxim of quality, try to make your contribution one that is true. Specifically, do not say what you believe to be false. Don't to say that for which you lack adequate evidence. Dalam maksim kualitas ini, yang pertama adalah cobalah untuk membuat kontribusi Anda benar, khususnya jangan katakan apa yang Anda yakini salah, dan jangan mengatakan apa yang Anda tidak memiliki cukup bukti dari perkara apa yang Anda katakan itu. Second, the maxims of relation or relevance. Be relevant. Gries, 1989, 27. Dari maksim relasi atau relevansi ini, jadilah relevan menurut Gries. The third, the maxims of quantity. Make your contribution as informative as required for the purpose of the exchange, and don't make your contribution more informative than is required. Maksim ketiga adalah maksim quantity. Berikan kontribusi Anda seinformatif yang diperlukan untuk tujuan pertukaran, dan jangan membuat kontribusi Anda lebih informatif dari yang dibutuhkan. The last maxim, the maxims of manner. Be perspicuous, especially avoid absurdity of expression, avoid ambiguity, be brief, avoid unnecessary prolixity, be orderly. Gries, 1989, 27. Maksim manner seperti bersikaplah jelas, khususnya hindari ketidakjelasan ekspresi, hindari ambiguitas, dan bersikaplah singkat, hindari prolixitas yang tidak perlu, dan tertiblah. Okay, next type of conversational implicators. First, generalized conversational implicators. Generalized conversational implicators occur without reference to any particular features of the context. Levinson, 1983, p.126. Generalized conversational implicators, or GCI, are inferences that refer to the non-explicit meaning that occurs by default in any type of context. Gries, 1975. It is information that is inferred in a prototypical way as long as there is no specific information that challenges or contradicts. Generalisasi implikatur percakapan terjadi tanpa referensi ke fitur tertentu dari konteks. Generasi percakapan implikatur adalah kesimpulan yang mengacu pada non-eksplisit yang terjadi secara default dalam semua jenis konteks. Ini adalah informasi yang disimpulkan dengan cara prototipikal selama tidak ada informasi spesifik yang menyangkal atau menentangnya. Example, first conversation. A. What time is it? B. Some of the guests are already leaving. Generalized conversational implicator is not all of the guests are already leaving. Dari pihak A bertanya, jam berapa? Kemudian dari pihak B menjawab, beberapa tamu sudah pergi. Jadi, generalisasi implikatur percakapannya, tidak semua tamu sudah pergi. Saat pihak A merasakan situasi di tempat, kemudian bertanya jam berapa, mungkin pihak A melihat sudah ada sedikit tamu yang pergi, kemudian jam berapa, kok sudah pada pergi semua. Kemudian pihak B menjawab, beberapa tamu sudah pergi, mungkin sudah menunjukkan pukul yang larut, jadi beberapa tamu sudah meninggalkan acara. Kemudian
Contoh kedua, A. Where is John? B. Some of the guests already leaving. Generalized conversational implicator is not all of the guests are already leaving. Pihak A bertanya, di mana John? Pihak B menjawab, beberapa tamu sudah pergi. Kemudian generalisasi implikator percakapannya, tidak semua tamu sudah pergi. Di saat itu pihak A tidak menemukan keberadaan John. Kemudian pihak A bertanya, di mana John? Kemudian pihak B menjawab, beberapa tamu sudah pergi. Hal ini mengisyaratkan mungkin John juga sudah pergi. Second type, particularized conversational implicators. This type, meaning that the intended inference depends on particular features of the specific contents of the utterance. Particularized conversational implicators, or PCI, also called ad hoc implicators, are closely linked to specific or particular context. There is the success of these inferences is linked to knowledge about very specific textual information. PCI and GCI have one defining characteristic compared to other non-explicit meanings such as entailment or conversational implicators. Tipe yang kedua adalah tipe khusus implikator percakapan. Tipe ini berarti bahwa inferensi yang dimaksud bergantung pada ciri-ciri tertentu dari konteks khusus ujaran itu. Khusus percakapan implikator ini juga disebut implikator ad hoc. Terjadi erat dengan konteks tertentu atau khusus, yaitu keberhasilan inferensi ini terkait dengan pengetahuan tentang informasi kontekstual yang sangat spesifik. Particularized and generalized conversational implicators memiliki satu karakteristik yang menentukan dibandingkan dengan makna non-eksplisit lainnya, seperti entailment atau implikator konvensional. Example of particularized conversational implicators: A. What time is it? B. Some of the guests are already leaving. Particularized conversational implicator is it must be late. Pihak A bertanya, jam berapa? Pihak B menjawab, beberapa tamu sudah pergi. Kemudian, khusus implikator percakapan ini adalah pasti telat. Jadi, A bertanya, jam berapa? Kemudian B menjawab, beberapa tamu sudah pergi. Jadi, kemungkinan ada seseorang yang ditunggu pihak A, kemudian tidak datang-datang sampai beberapa tamu sudah meninggalkan acara. Kemudian contoh yang kedua, where's John? B. Some of the guests are already leaving. Particularized conversational implicator is perhaps John has already left. Pihak A bertanya, di mana John? Pihak B menjawab, beberapa tamu sudah pergi. Kemudian khusus implikator percakapannya, mungkin John sudah pergi karena beberapa tamu sudah pergi. So, particular conversation implicators of this utterance depends on the context provided by each question. And the generalized conversational implicators are thus quite generally across context. Jadi, particularized conversational implicators ucapan B itu tergantung pada konteks yang diberikan oleh pertanyaan dari pihak A, dan generalized conversational implicators itu muncul secara umum di berbagai konteks. Jadi tidak tergantung pada satu konteks. That's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.